Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, ya siang menjelang sore. Hari ini adalah pertemuan untuk keenam, ya untuk mata kuliah intervensi kesehatan reproduksi. Mata kuliah ini, untuk pertemuan keenam ini, kita akan membahas terkait tugas dan tanggung jawab bidan di komunitas dalam pelayanan postnatal. Ya, saya izin share screen. Ya, seperti yang kita sudah biasa untuk melakukan ya, intervensi kita dari mulai prakonsepsi, lalu ibu hamil, lalu bersalin. Nah, sampai sekarang kita ke pelayanan postnatal ya, untuk masa nifas ya. Untuk perawatan pasca salin atau masa nifas biasanya seputar ibu-ibu yang mengalami luka robekan, misalkan ya di vagina, itu untuk perawatan ibu yang bersalin normal, dan nanti kita juga akan membahas tentang perawatan ibu yang bersalin secara seksio sesaria. Nah, eh, ini ya ini adalah materi yang untuk ini ya, manajemen asuhan postnatal di komunitas. Nah, suatu bentuk apa sih manajemen pelayanan postnatal di komunitas? Itu adalah pemberian asuhan yang diberikan secara menyeluruh ya, baik nanti secara fisik maupun mentality yang kita berikan kepada ibu-ibu pasca nifas. Akan tetapi pastinya untuk asuhan ini melibatkan seluruh anggota keluarga di sekitar ibu nifas. Jadi kalau misalkan dia tinggal sama orang tua, sama ibunya, ya dia nanti kita akan melibatkan ibunya tersebut. Atau pasien tinggal sama suami, kita juga akan melibatkan suami, dan juga seterusnya. Nah, ini tujuannya adalah menjaga kesehatan ibu dan bayi ya, pastinya ya. Bukan hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mentalnya. Lalu melaksanakan screening yang komprehensif, deteksi dini, dan merujuk jika nanti terjadi komplikasi pada ibu dan bayinya. Lalu pastinya kita memberikan pendidikan kesehatan, dan juga di akhir kita akan memberikan pelayanan keluarga berencana. Kita memastikan juga jarak kelahiran antara anak yang sebelumnya dan anak yang nanti akan direncanakan. Nah, kunjungan nifas dan neonatal itu minimal 4 kali ya. Ini masih menurut pedoman pelayanan antenatal persalinan nifas dan bayi baru lahir untuk yang daerah adaptasi gitu ya. Ini untuk yang baru. Jadi untuk tahun 2020 gitu ya, kita masih pakai yang ini ya. Kunjungan itu 6 sampai 2 hari, kunjungan 23 sampai 7 hari, kunjungan 38 sampai 28 hari, dan kunjungan keempat 29 sampai dengan 42 hari. Nah, Ibu Nifa sendiri itu dan keluarga gitu ya dapat mempelajari buku KIA ya. Jadi buku KIA pastinya sudah lengkap tentang tanda bahaya, lalu jika ada keluhan dia harus kemana gitu ya, dan harus memeriksakan pastinya ke fasilitas kesehatan. Bukan hanya keluhan ibu ya, tapi keluhan bayinya juga. Nah, pelayanan nifas itu seperti menanyakan kondisi umum ya, melakukan pengukuran tekanan darah, suhu, nadi, pernafasan, pemeriksaan lokea, dan juga perdarahannya, lalu pemeriksaan kondisi jalan lahir, tanda infeksi, kontraksi rahim, tinggi fundus uteri, dan juga memeriksa payudara dan anjuran pemberian ASI eksklusif. Nah, untuk pelayanan kesehatan ibu nifas itu di sini meliputi pemberian kapsul vitamin A, pelayanan kontrasepsi pasca persalinan, konseling, dan tata laksana ibu nifas sakit atau ibu nifas dengan komplikasi. Nah, ini adalah memberikan nasihat pada ibu nifas ya, yang biasa kita lakukan begitu ya. Nasihat-nasihat pada ibu nifas yang memang biasa kita berikan untuk edukasinya. Yang pertama adalah makan makanan beraneka ragam yang mengandung karbohidrat, protein,
baik hewani maupun nabati, sayur dan juga buah-buahan. Ini termasuk nutrisi ya di dalamnya. Nah, berarti nasihat yang pertama adalah konsumsi makanan sehat dan bergizi. Di sini kebutuhan minum juga kita perhatikan pada ibu menyusui di 6 bulan pertama gitu ya, minimal 14 gelas sehari dan pada 6 bulan kedua di 12 gelas per hari gitu ya. Ini adalah batas minimalnya. Nah, selama perawatan nifas begitu ya, kita juga penting untuk mempertahankan pola makan guna mempercepat pemulihan ya. Tadi makanya kenapa kita sarankan untuk konsumsi protein hewani gitu ya. Apalagi pada ibu-ibu dengan luka postpartum yang banyak begitu ya. Nah, tingkatkan juga dalam hal ini asupan biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan dan juga protein ya. Sayur-sayuran dan buah-buahan sangat penting pastinya untuk ibunya pada masa pemberian ASI ya, pada masa menyusui. Nah, jangan lupa juga cairan, asupan cairan pastinya ya jika sedang menyusui. Selanjutnya adalah menjaga kebersihan diri, termasuk kebersihan diri daerah kemaluan dan ganti pembalut sesering mungkin ya. Ini berarti adalah jaga kebersihan vagina. Untuk menjaga kebersihan vagina di sini salah satu perawatan nifasnya adalah menjaga kebersihan vagina begitu ya. Nah, setelah melahirkan pastinya setiap ibu akan mengalami perdarahan. Biasanya sampai 6 minggu ya lohea-loheanya keluar. Nah, secara rutin ibunya kita pastikan untuk menjaga area vagina agar tetap lembab. Jadi saat setelah buang air kecil dipastikan ibunya membasuh vagina, pastikan untuk melakukannya gitu ya di saat selesai buang air kecil atau buang air besar. Pastikan melakukannya dari arah depan ke belakang. Dan juga kita juga kasih tahu sama ibunya, kita beritahu sama ibunya untuk menghindari produk-produk douching ya, produk-produk pengharum vagina ya, kalau tidak direkomendasikan sama dokternya, begitu ya. Nah, selain itu kita juga memberikan penkes tentang mengatasi nyeri perineum pada ibu-ibu yang melahirkan secara spontan ya. Nah, untuk perawatan luka perineum ini menghindari ketidaknyamanan ya pada ibu-ibu yang memang luka perineumnya derajat atau grade-nya bisa lebih dari 2 begitu. Nah, di antaranya adalah misalkan kita sarankan ibu untuk duduklah di bantal yang empuk, lalu kompres juga perineum bisa dengan es batu ya yang dililit dengan handuk gitu ya, dengan air dingin. Lalu kalau misalkan memang nyerinya lumayan banyak gitu ya, sampai mengganggu konsentrasi dalam perawatan bayi, sebaiknya ibunya kita sarankan untuk meminum obat anti nyeri, begitu. Nah, selanjutnya adalah istirahat yang cukup ya, istirahat yang cukup karena biasanya bayi ada yang tidurnya di siang hari gitu ya, malam justru begadang ya. Nah, melakukan istirahat yang cukup ini diantaranya juga kita harus yang namanya menjaga kunjungan rumah atau batasi kunjungan rumah ya, karena ini sangat melelahkan untuk ibu gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu ya kita informasikan gitu ya pada saat keluarga atau pada saat rekan kita mau berkunjung ke rumah kalau memang sedang istirahat gitu ya. Nah, ini juga sangat membantu ibu dalam menjaga aktivitas fisik si ibu gitu ya agar tidak lelah. Selanjutnya melakukan aktivitas fisik pasca melahirkan dengan intensitas ringan sampai sedang selama 30 menit, frekuensinya 3 sampai 5 kali dalam seminggu ya. Selain olahraga ringan gitu ya 30 menit, kita juga bisa mengajarkan ibunya untuk Kegel exercise atau senam Kegel ya. Nah, seperti yang kita ketahui area antara rektum dan vagina itu dikenal dengan yang namanya perineum ya. Nah, perineum pada ibu-ibu pasca melahirkan ya, itu bisa jadi kaku begitu ya. Nah, area ini itu yang biasanya sobek nih, dia di perineum itu
sobek itu pasca persalinan. Nah, kita dengan senam Kegel ini kita bisa membantu ibunya, kita ajarkan senam Kegel ini untuk membantu untuk lebih lentur di daerah organ intim dan akan kembali kencang. Begitu juga dengan penyembuhan ya. Penyembuhan senam Kegel ini juga bisa membantu untuk penyembuhan di luka perineum si ibunya. Selanjutnya, bagi ibu yang melahirkan dengan operasi seksio sesaria gitu ya, maka ibu harus menjaga kebersihan area operasi ya. Nah, kalau ibu melahirkan SC gitu ya, baru bisa kita ajak untuk berolahraga itu di 3 bulan pasca melahirkan gitu ya. Jadi tidak langsung bisa gitu ya, tapi 3 bulan pasca melahirkan. Selanjutnya, cara menyusui yang benar dan hanya memberikan ASI saja selama 6 bulan. Idealnya, edukasi Penkes cara memberikan ASI ini dilakukan sama ibunya gitu ya, kita memberitahukan sama ibu, kita edukasi sama ibu, itu bukan hanya pada saat postnatal, tapi pada saat prenatal. Kita sudah mempersiapkan Penkes bukan hanya sama ibu ya, tapi sama orang yang ada di rumahnya. Ibunya tinggal sama siapa nih? Tinggal sama pembantunya gitu ya, atau tinggal sama mertuanya, tinggal sama ibunya sendiri, atau tinggal sama suaminya. Edukasi pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, kita educate pada saat antenatal juga ya, bukan hanya pada saat postnatal saja. Nah, perawatan bayi yang benar biasanya ya sekarang sudah banyak sekali tempat-tempat gitu ya, baik itu rumah sakit maupun TPMB yang membuka atau yang membuat layanan kelas ibu ya. Jadi dia mengundang ibu dan suami gitu ya belajar, apalagi pada anak-anak pertama ya, belajar gimana caranya untuk merawat si buah hati, dari mulai menggunakan bagaimana pakai baju yang benar, menggunakan popok, memandikan gitu ya, perawatan pasca imunisasinya ya pada saat demam dan lain sebagainya. Nah, biasanya ini sudah tinggal kita review saja kalau sudah pernah ikut kelas pada saat prenatal gitu ya, pada saat dia antenatal. Nah, itu tinggal mereview saja. Selanjutnya, jangan biarkan bayi nangis terlalu lama gitu ya, karena sebenarnya bukan hanya bayi yang stres tapi ibunya juga gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita menenangkan si bayinya. Lalu lakukan stimulasi komunikasi dengan bayi sedini mungkin ya, bersama dengan suami dan keluarga. Jadi stimulus seperti misalkan menggunakan musik gitu ya. Kalau dalam agama Islam mendengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an ini adalah merupakan stimulasi komunikasi yang juga baik selain komunikasi interaksi atau bonding antara ibu dan juga si bayinya. Selanjutnya, kita harus melakukan konsultasi kepada tenaga kesehatan untuk pelayanan KB setelah atau pasca persalinan ya. Nah, selain itu jangan ragu ya pada masa ibu nifas ya, jangan ragu untuk meminta bantuan dengan anggota keluarganya gitu ya. Lalu juga bisa kita sarankan juga menggunakan pakaian yang nyaman ya, karena sebenarnya sepertiga dari semua ibu di dunia mengalami yang namanya keringatan pada malam hari atau hot flash pada bulan pertama setelah melahirkan. Jadi rasa panas gitu ya. Hal ini diungkapkan juga oleh studi dalam jurnal Fertility and Sterility. Kondisi tersebut disebabkan oleh perubahan hormon dan kebutuhan tubuh untuk mengeluarkan cairan pada masa kehamilan. Jadi cairan sisa pada masa kehamilan. Nah, hot flash atau keringat malam gitu ya, sebenarnya sangat tidak nyaman untuk ibu ya. Tetapi gangguan tersebut adalah gangguan yang normal. Kondisi ini biasanya hilang dalam beberapa minggu pasca salin. Nah, oleh karena itu disarankan ibu menggunakan pakaian yang nyaman ya. Nah, kunjungan nifas yang lain ya tadi sudah ini ya, kebutuhan gizi, perawatan payudara, mengelola rasa cemas ya. Nah, ini yang diambil dari buku KIA ya, tanda bahaya ibu nifas, yang juga kita harus reminder kepada pasien kita untuk
terus ya, memperhatikan ya, sebenarnya kalau seperti bukan hanya pasiennya saja, tapi anggota keluarganya juga ya. Jadi di sini demam, lebih dari 2 hari, pendarahan, lewat jalan lahir gitu yang banyak, keluar cairan berbau dari jalan lahir, bengkak pada wajah, tangan, kaki, sakit kepala, kejang, lalu ibu terlihat sedih, murung ya, tanda-tanda baby blues atau depresi postpartum, payudara bengkak, merah disertai dengan rasa sakit, itu juga harus ibu harus segera dibawa ke rumah sakit. Setelah itu ini ibu menyusui itu bermanfaat untuk pemulihan rahim ya, untuk, kontraksi uterusnya. Cara menyusui yang benar kita juga harus, informasikan kepada pasien seperti menyusui sesering mungkin semau bayi sekitar 8 sampai 12 kali sehari atau bisa lebih. Lalu bila bayi tidur dalam 3 jam, bangunkan lalu susui sampai payudara yang terasa kosong. Apabila bayi sudah kenyang tetapi payudara masih terasa penuh, ajarkan ibu juga untuk memerah ASI. Memerah ASI dalam hal ini bertujuan untuk mencegah mastitis dan juga menjaga pasokan ASI karena semakin dipompa, produksi ASI akan semakin banyak. Nah, untuk posisi dan pelekatan ini juga harus kita perhatikan ya, posisi dan pelekatan yang benar eee, pada ibunya ya, kita harus deskripsikan dan kita harus pastikan si ibu pada saat pulang sudah tahu ya cara posisi dan pelekatan bayi pada saat menyusui. Karena ini, sangat menentukan ya ibunya untuk keberhasilan menyusui. Selanjutnya, nah ini posisi pelekatan untuk bayi kembar. Nah, selanjutnya pada ibu-ibu yang bekerja atau ibu-ibu yang tidak bekerja juga boleh ya, kita harus mengedukasi cara memerah ASI dan juga cara penyimpanan ASI, dan jangan lupa cara untuk memberikan ASI perah pada si bayinya. Idealnya memang tidak menunggu ibunya akan selesai cuti melahirkan ya, untuk ibu-ibu yang bekerja begitu ya. Jadi dari 3 hari atau 1 minggu pasca bersalin, ibu-ibu sudah harus dia merah ASINya ya untuk mempersiapkan pada saat ibu bekerja. Jadi stoknya itu sudah banyak, karena pada saat nanti bayinya semakin besar ya, itu kadang ngutang gitu ya. Ngutangnya maksudnya kita pulang di kantor bawa perahan ASINya hanya 4 botol gitu ya dikali 100 cc, bisa jadi di rumah bayinya akan minum 5 botol atau 7 botol ya, otomatis kita ngutang kan jadinya sama perahan ASI yang kita bawa dari kantor di hari tersebut. Nah, jadi tadi ya, kita bisa bayar hutangnya pakai, perahan-perahan ASI pada saat kita masih cuti gitu ya. Jadi insya Allah akan cukup sampai sampai bayinya ASI eksklusifnya selesai. Nah, ini adalah, penyimpanan ASI perah yang bisa dilakukan. Selanjutnya, kita harus tetap memberikan edukasi ya sama ibu-ibu pada masa atau pada, postpartum gitu ya, jangan cuma edukasi yang biasa-biasa saja gitu ya. Jadi jangan sampai kita terdistrak sama aplikasi-aplikasi yang ada di, sosial media gitu ya sekarang, aplikasi-aplikasi yang, untuk melakukan penyuluhan kesehatannya tuh keren-keren banget gitu. Jadi kita ibu-ibu bidan juga harus bisa gimana caranya mengembangkan edukasi-edukasi sama, ibu-ibu nifas ini. Nah, selain itu kita juga harus memberikan edukasi, tadi kita balik ke edukasi ya, selain memang, edukasi-edukasi yang tertulis di sini, kita juga bisa memberikan, edukasi seperti, ketika bayi tidur, usahakan ibu juga tidur. Lalu mintalah bantuan, keluarga ketika melakukan urusan yang, eee sulit gitu ya, yang mungkin ibunya sudah kerepotan, ya. Lalu jangan lupa bawa bayi berjalan-jalan sebentar di area rumah gitu ya, agar ibu juga bisa, me-refresh kondisinya gitu ya. Salah satunya juga ibu juga bisa menyisihkan waktunya untuk, olahraga ya, karena olahraga juga bisa menghilangkan, stres ya, pada ibu-ibu tertentu pastinya ya, yang dengan bukan, seksio sesaria ya, karena seksio sesaria itu baru 3 bulan bisa olahraganya. Jadi ibu-ibu nifas yang memang pada saat riwayat persalinannya rupturnya tidak terlalu banyak begitu ya, itu bisa, olahraga.
Nah, batasilah juga, jangan lupa kita harus membatasi kedatangan saudara, teman, dan keluarga untuk menjenguk ya, agar ibu juga bisa cukup untuk istirahat. Selanjutnya, komunikasikan juga pada teman atau keluarga yang lain jika ibu mengalami kesedihan pasca persalinan ya. Untuk materi kesedihan pasca persalinan nanti bisa dibahas secara detail ya di pertemuan mata kuliah fetomaternal dan juga neonatal ya, di situ kita akan bahas. Oke, itu saja untuk materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.